Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mengulas buku Disruption karya Profesor Reinhard Ghazali yang berjudul Disrupsi ini di bab pertama. Next. Ya, dari kami dari kelompok 1 beranggotakan Ahmad Fauzan Haris, kemudian saya sendiri Sakaria Bangka Patiung, kemudian Saudari Hasfia Nabila, dan Siti Nur Hikmah Jamaluddin. Next. Nah, buku Disruption karya Profesor Reinhard Ghazali ini latar belakangnya adalah cerita beliau tentang di tahun 2016 ketika beliau di pesawat, kemudian menceritakan bahwa pada saat itu di Amerika orang sudah banyak menggunakan Uber, yaitu alat transportasi taksi online yang digunakan oleh masyarakat Amerika pada saat itu. Titik beratnya adalah pada saat itu Reinhard Ghazali melihat fasilitas yang diberikan oleh Uber ini tidak ubahnya ketika orang mempunyai mobil pribadi. Jadi hampir sama saja mereka punya mobil pribadi ketika menggunakan jasa taksi online Uber itu. Nah, kemudian pada tahun 2017 di Indonesia, Profesor Reinhard Ghazali menceritakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia melaporkan adanya penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh penurunan penjualan di perusahaan mereka. Ya, salah satunya adalah perusahaan taksi konvensional. Nah, perusahaan-perusahaan itu menuding bahwa menurunnya daya jual diakibatkan karena penurunan daya beli masyarakat. Namun sebenarnya menurut Profesor Reinhard Ghazali ini penurunan daya jual itu diakibatkan oleh perubahan pola pasar yang terjadi pada saat itu. Banyaknya perubahan daya jual ini kebanyakan terjadi di sektor konvensional. Next. Nah, salah satu yang menjadi pemicu hal tersebut adalah disrupsi. Perubahan yang kita temukan sekarang seakan-akan mengisyaratkan bahwa pasar yang dulu kita kenal tidak akan sama seperti dulu. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap kebiasaan dan preferensi pasar konvensional. Next. Nah, masalah-masalah apa yang terjadi atau perangkap yang dihadapi oleh pemain-pemain lama atau incumbent? Yang pertama adalah blame trap, yaitu menyalahkan dan menuding bahwa daya beli pasar yang turun seperti yang diceritakan tadi. Masalah yang kedua adalah confirmation trap, terjebak pada data yang dikumpulkan yang sebenarnya kurang relevan dengan realitas yang mereka hadapi pada saat itu. Masalah yang ketiga adalah past trap, terjebak pada kejayaan masa lalu yang menghambat sensitivitas untuk berinovasi. Next. Nah, contoh hadirnya disruptif seperti ini. Contoh di sektor highly regulated, hadirnya Uber yang menggantikan posisi taksi konvensional. Padahal taksi konvensional menghadapi tantangan regulasi dalam pembentukan dan operasinya. Contoh lain di sektor kelautan, perubahan sifat pasar yang menyebabkan banyaknya armada laut yang harus memutar otak agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Next. Nah, apa perbedaannya dunia lama, maksudnya preferensi pasar lama dengan dunia baru, preferensi pasar yang baru. Perbedaan pertama itu mengenai time series dan linearnya. Kalau itu pada dunia lama, sementara pada dunia baru dia real time. Nah, perbedaan yang kedua, kalau di dunia lama, pasar yang lama itu disebut dengan owning economy. Kemudian di dunia baru sharing economy.
Kemudian perbedaan yang ketiga mengenai supply demand tunggal, yaitu yang terjadi di preferensi dunia lama, pasar yang lama. Kemudian kalau di dunia baru, on demand economy. Nah, yang keempat adalah ini yang dititik beratkan oleh Renald Kasali di bab pertama mengenai lawannya. Kalau di dunia lama, lawan-lawannya sangat jelas. Kemudian untuk dunia baru, lawan-lawannya tidak terlihat. Seperti contoh tadi, Uber. Kalau dunia lama, pesaingnya akan kelihatan. Memiliki pada taksinya itu, badan mobil taksinya itu akan terlihat, oh dia dari perusahaan mana. Sementara kalau di dunia baru, taksi online yang baru, tidak ada merek di badan mobil taksinya, jadi tidak terlihat lawannya siapa. Next. Nah, dalam menghadapi era disrupsi ini, kita harus memiliki disruptive mindset, yakni kesiapan dalam menghadapi perubahan dan kemauan untuk terus berinovasi. Next. Nah, apa yang menjadi pemicu terjadinya disrupsi? Yang pertama itu perkembangan ilmu teknologi, jelas dari konvensional kemudian ke online. Yang kedua, perubahan gaya manajemen. Yang ketiga, daya saing global. Yang keempat, pemicunya itu adalah peristiwa ekonomi. Dan yang kelima, ini geopolitik. Next. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan disrupsi? Disrupsi adalah sebuah inovasi yang menggantikan pasar lama, industri dan teknologi, dan menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Fauzan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saat ini pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari internet. Nah, jadi perkembangan internet ini yang menyebabkan atau mendorongnya sebuah disrupsi secara baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, pada saat ini dunia kini memasuki gelombang ketiga dari perkembangan internet. Hal inilah yang memacu perubahan yang terjadi pada pasar lama yang kini perlahan mulai tergantikan. Nah, jadi di dalam dunia perekonomian sebenarnya kita sudah mengenal 3 gelombang perkembangan internet. Yang pertama itu from zero to one, yakni pada tahun 1985 sampai 1999. Nah, pada tahapan ini internet baru pertama kali diperkenalkan untuk dunia ekonomi. Nah, dan di sini pelaku-pelaku usaha ini baru meneliti sebenarnya internet itu bisa merangsang usaha mereka atau tidak. Nah, jadi pada tahapan ini, pada tahapan yang paling pertama ini, para pengusaha ini baru mencoba-coba tanda kutip internet untuk kemudian diaplikasikan kepada usaha mereka. Nah, tahap kedua pada tahun 2000 hingga 2015 telah bermunculan yang namanya aplikasi dan komersialisasi. Jadi aplikasi dan komersialisasi ini apa? Jadi pada tahap ini internet sudah berkembang. Nah, jadi internet ini sudah dipercayai bahwa oh ternyata platform ini bisa menambah daya saing dan daya jual perusahaan saya. Makanya pada rentang tahun ini 2000 sampai 2015 sudah bermunculan aplikasi penjualan secara online dan komersialisasi secara online. Jadi kalau dulu-dulu kita hanya mengenal iklan atau melihat iklan melalui radio ataupun saluran televisi, sekarang kita lebih mendapatkan atau melihat iklan sebuah perusahaan itu di sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube seperti itu. Nah, untuk tahapan yang paling terbarukan yakni Internet of Things. Jadi Internet of Things itu apa? Jadi Internet of Things adalah kalau pada gelombang kedua internet dioperasikan
oleh manusia di tahun 2016, mesin dan juga sistem itu sudah terotomatisasi. Artinya apa? Jadi bukan lagi interaksi antara manusia dan mesin, tetapi interaksi antara mesin dengan mesin. Sebagai contoh, inovasi AC yang bertenaga IoT, nah Internet of Things. Jadi kalau di zaman dulu ketika AC kita rusak, nah kita yang menelpon si pemilik atau si pengusaha servis AC. Namun di tahun 2016 ini hingga saat ini kita sudah mengenal yang namanya IoT. Jadi ketika AC kita rusak atau terdapat kendala di AC kita, nah AC kita ini langsung otomatis akan mengirimkan sinyal kepada si pemilik jasa perbaikan AC itu sendiri. Jadi si pemilik AC ini sudah tidak perlu lagi menelpon atau mengeluarkan sejumlah upaya untuk memberikan memberikan tenaga untuk menelpon si penyedia servis AC ini, seperti itu. Jadi itu IoT. Jadi IoT itu mesin dengan mesin, bukan lagi manusia dengan mesin, seperti itu. Nah, dengan berkembangnya internet, dengan berkembangnya teknologi, hal tersebut akan memunculkan yang namanya pasar baru. Nah, jadi hadirnya disruption sekaligus menjadi awal dari sebuah pasar baru. Nah, pasar baru inilah yang disebut dengan digital market. Nah, digital market itu mempunyai persyaratan. Nah, secara spesifik terdapat 10 persyaratan sehingga sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai digital market. Yang pertama, kemampuan memenuhi tuntutan. Nah, poin pertama ini, apakah marketplace yang dikembangkan mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kemudahan dan efisiensi. Jadi, kalau pasar lama kita mengenal dengan usaha-usaha, jadi kalau pasar lama itu kita pergi ke pasarnya, kita pilih barangnya dan segala macam. Nah, tetapi kalau pasar baru atau digital market, kita langsung saja duduk, ambil gadget atau ambil gawai, nah, dan kita scroll apa yang kita butuhkan. Nah, itu maksud dengan kemampuan memenuhi tuntutan. Nah, yang kedua adalah value. Value itu apa? Jadi value ini apakah marketplace yang ditawarkan memiliki kelebihan dibandingkan pasar yang telah ada sebelumnya. Jadi apa nih kelebihan antara pasar baru dan pasar lama? Jangan sampai tidak ada perbedaan signifikan antara pasar baru dan pasar lama. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Apakah marketplace yang dibuat menjamin efisiensi? Nah, kalau pasar lama menuntut kita untuk mengeluarkan sejumlah tenaga yang berlebih untuk mencari apa yang kita butuhkan. Sedangkan digital market itu memudahkan kita mengakses pasar dari mana saja. Seperti itu. Selanjutnya ada konsolidasi. Nah, konsolidasi, apakah marketplace ini mampu mengkonsolidasi pasar yang terfragmentasi? Artinya apa? Apakah digital market ini bisa menghubungkan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lainnya? Nah, kalau di pasar lama, stakeholder itu berdiri sendiri. Namun di digital market, stakeholder itu atau para pengusaha-pengusaha ini dapat berkonsolidasi dan membuat merger seperti itu. Selanjutnya ada kemudahan. Nah, apakah marketplace ini mempermudah para pemasok untuk bergabung? Kita ambil contoh semisal Tokopedia. Nah, Tokopedia ini dia memudahkan pertemuan antar penjual dan pembeli. Nah, seperti itu. Penjual dapat mudah masuk ke dalam pangsa pasar Tokopedia dan pengguna Tokopedia dapat dengan mudah mencari barang yang mereka inginkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kapasitas layanan. Apakah marketplace mampu melayani permintaan dengan jumlah yang banyak? Nah, jadi digital market ini dituntut untuk melayani permintaan dengan jumlah yang banyak, namun juga tetap pada efisiensinya. Seperti itu. Jadi
dalam satu platform itu dituntut untuk mencakup pasar yang luas, akan tetapi dia tetap mengedepankan efisiensinya. Selanjutnya ada perluasan. Apakah marketplace ini bisa diperluas agar mencakup konsumen yang baru? Nah, jadi digital market ini dituntut untuk lebih fleksibel. Nah, fleksibel maksudnya apa di sini? Jadi dia dituntut agar marketplace ini bisa terus berinovasi dan bisa terus dikembangkan pangsa pasarnya seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan rutin. Apakah marketplace dapat mampu memenuhi kebutuhan rutin pelanggan? Jadi marketplace ini dituntut untuk memecahkan persoalan sehari-hari dari si penggunanya. Jadi tidak serta-merta marketplace ini atau digital market ini harus berdagang dengan pangsa pasar upmarket. Upmarket maksudnya adalah barang-barang yang menyasar kalangan atas. Nah, justru digital market ini semakin ke bawah dia bisa mencakup pangsa pasarnya, maka semakin sukseslah sebuah digital market tersebut. Nah, selanjutnya ada kemudahan transaksi. Apakah marketplace ini mampu mengkonsolidasikan pembayaran? Nah, kalau dulu kita hanya mengenal pembayaran tunai atau utang, sekarang kita mengenal pembayaran melalui e-banking yang memudahkan kita untuk terus berbelanja tanpa kita harus pergi ke bank untuk mencairkan sejumlah dana ketika kita ingin melaksanakan transaksi walaupun jumlahnya yang sangat besar. Seperti itu. Yang terakhir adalah efek jejaring. Nah, apakah marketplace ini dapat mendukung dan mendongkrak jejaring? Nah, jadi digital market ini dituntut juga agar bagaimana caranya supaya dia bisa mencakup atau mengkoneksikan orang-orang yang baru sehingga mereka dapat mencakup pangsa pasar yang baru seperti itu. Semisal marketplace-nya ini terhubung dan terkoneksi dengan Facebook. Nah, melalui Facebook dia melakukan jejaring sosial. Nah, dari jejaring sosial ini orang-orang bisa aware terhadap perusahaannya seperti itu. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya yang lain. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang ini. Adanya disruption membuat perubahan nasib oleh semua orang. Seperti yang kita ketahui sendiri itu bahwa disrupsi merupakan sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Next, Kak. Kita lihat dari contoh kasus ini dari perusahaan Bluebird dan Grab. Disrupsi mempunyai dua akhir yang berbeda, bangkit ataupun jatuh. Di sini ada Bluebird dan Grab, di mana Bluebird ini adalah sebuah perusahaan dari Indonesia, Jakarta, dan Grab merupakan perusahaan dari Malaysia. Di sini Bluebird mengalami penurunan laba hingga 42,3%, total nilai valuasi 9,8 triliun rupiah. Kemudian Grab mencatatkan valuasinya sebesar 20 triliun rupiah. Dari kasus ini kita dapat melihat perusahaan dalam hal ini transportasi yang tidak mampu bersaing dan melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, di mana masyarakat itu menggunakan internet untuk melakukan pemesanan. Jadi di sini perusahaan Bluebird mengalami penurunan
profit atau penurunan pendapatan perusahaannya. Kemudian kita bisa lihat di sini perusahaan Grab mencatatkan valuasinya sebesar 20 triliun rupiah, yang dimana ini merupakan salah satu perusahaan startup masuk dalam kategori 10 besar di kawasan Asia yang memiliki profit dan perkembangan luar biasa di era sekarang ini. Next, Kak. Di sini ada Bell, Edison, dan Western Union. Disrupsi memiliki efek menguntungkan atau mematikan. Berikut contoh kasus yang dialami oleh perusahaan Western Union. Next. Mungkin materi selanjutnya teman saya akan lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terakhir saya akan membahas tentang disruption di bidang telegram dan telepon. Yang dimana sejauh ini sebelum dunia menemukan telepon, dunia sudah mengenal telegram atau telegraf. Telegraf kemudian dikelola oleh Western Union setelah penemuan telepon. Western Union malah masih asik dengan produknya, sehingga perusahaan saingannya AT&T masuk dan mengalahkan perusahaan ini. Next. Di sini kita melihat ada 4 alasan gagalnya Western Union. Yang pertama yaitu gagal melihat peluang. Yang kedua itu gagal membaca switching cost konsumen, yang dimana switching cost ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh konsumen karena berpindah ke produk atau jasa yang lain yang tidak akan dialami jika konsumen tetap setia dengan produk atau jasa yang dipakai saat ini. Yang ketiga, yaitu terdapat inersia yang membuat Western Union terpaksa fokus ke bisnis lamanya. Yang terakhir itu terlambat masuk atau mengambil alih potensi bisnis telekomunikasi. Next. Yang ketiga yaitu mengapa perusahaan telepon lebih selamat. Ya, kita melihat beberapa banyak fitur-fitur telepon yang dari awal hingga saat ini tuh mulai berkembang, dan ada 4 yaitu pertama, preferensi pemerintah, yaitu ketika terjadi disrupsi, pemerintah lebih mengutamakan memberi izin kepada pemain lama, yang dimana pemain lama lebih ada pengalaman dan lebih terpercaya. Dan kedua yaitu strategi segmentasi pasar. Operator membidik profesional yang rela membayar mahal sehingga ketika terjadi disrupsi mereka mampu membujuk pemerintah membuat aturan khusus. Yang ketiga yaitu aturan pemerintah. Pemerintah menentukan bahwa setiap operator menggunakan entitas yang berbeda, yang dimana sehingga disrupsi ini dikelola oleh orang di luar pemikiran lama. Yang terakhir yaitu perubahan preferensi masyarakat, di mana adanya disrupsi ini menawarkan efisiensi dan kenyamanan, sehingga preferensi masyarakat condong kepada hal yang baru dan lebih inovatif. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.